perang sabil itu ada di pesisir selatan. Iya. Siapa yang pegang pesisir selatan, yang mendapatkan suara terbanyak di pesisir selatan, maka saya yakini akan melenggang ke Senayan DPR RI. Saya menggaransi secara personal dan pendapat pribadi saya, 2 kursi dari pesisir selatan itu terpertahankan, minimal. Apa sih kontribusi putra PSL di Senayan? Kita melihat memang belum. Berapa putra terbaik PSL itu di caleg DPR RI 2024 nanti itu, siapa sih yang punya kan elektoral yang besar gitu? Di antara berapa orang tadi itu? Lisda saya pikir sudah tidak lagi. Kalau Zahra gimana? Nah ini tidak melihat. Bisakah mengalahkan suara Alek atau Pak Rizal misalnya? Saya pikir tidak. Bagi yang mau main ke pesisir selatan yang bukan pesisir selatan untuk mendulang suara, berhati-hati saja. Showtime! Ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat kembali hadir menyapa viewer sedunia. Kita hadir pada siang ini di tengah terik matahari dari Menza Coffee and Barber. Siap. Di Jalan Stomo Padang. Topik yang kita angkat dan kupas hari ini adalah soal pemilu legislatif DPR RI khusus Dapil Sumbar 1. Dan terkhusus lagi perebutan suara besar di pesisir selatan. Dengan kata lain, perang sabil di PSL. Itu pesan dari narsum yang saya hadirkan hari ini, putra pesisir selatan, anak Salido, dan kalau soal dia nggak usah ditanya lagi, juga selebgram. Dan kebetulan sama dengan saya saat ini menyelesaikan sisa-sisa jabatan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Haji Arif Yumardi ST MH. Selamat. ST SA luar biasa. Dia ST lalu SA. Sebentar lagi MH. Nah, ini hebatnya. Dan beliau adalah pemerhati juga sekaligus analisis dari elektabilitas pesisir selatan. Luar biasa. Yang merupakan suara pemilih terbanyak kedua di Sumatera Barat setelah Kota Padang. Pileg 2019 membuktikan 2 putra ya. 2 putra dan putri terbaik PSL itu melenggang ke Senayan, Pak Dasul Jabar dan Bu Lisda Hendrajoni. Hari ini pileg itu akan membuat PSL bergeliat karena tokoh dan anak tokoh berebut suara di pesisir selatan. Ya. Bung Arif, siap. Anda selamat siang dulu. Selamat siang. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Arif ini gimana ini melihat konstelasi pileg DPR RI khusus di daerah pesisir selatan? Ya, terima kasih Om Toat. Memang dabu ombak posisi itu luar biasa. Apalagi sekarang ini dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi, awalnya memang banyak menahan dan sekarang ini malah menjadi apa yang disampaikan tadi, perang sabil ya di pesisir selatan. Dengan potensi suara lebih kurang 350.000 wajib pilih di pesisir selatan, ini sangat besar sekali dampak terhadap para kandidat. Nah, hari ini yang akan coba bertarung di Sumbar 1 dari pesisir selatan, boleh dikatakan dalam tanda kutip para putra pesisir selatan sangat luar biasa. Pertama tentu incumbent, ada Pak Darizal Basir dari Partai Demokrat dan ada Ibu Lisda Hendrajoni. Nah, Pak Darizal Basir lebih kurang di angka 50.000, kemarin itu Lisda di angka 37.000 perolehan suaranya. Nah, sementara potensi suara 350.000.
kalaupun partisipasi nanti kita kalkulasi akan seperti tahun-tahun sebelumnya di angka 70%, jadi artinya ada 250.000 lebih suara pesisir selatan itu yang akan diperebutkan, yang akan diperebutkan oleh putra-putri terbaik pesisir selatan. Sementara jumlahnya semakin banyak, pemainnya semakin banyak, dan Pakangnya juga semakin banyak. Ya kan? Dan yang menarik, yang memperoleh kursi DPD kemarin tampil ke DPR RI. Wih, ngeri itu. Nah, Alirman Bang Sori. Alirman Sori ya, Also yang kemarin itu adalah incumbentnya DPD, sekarang mencoba penafsipannya di DPR RI. Dari data yang saya dapat, bacalek DPR RI yang berasal dari pesisir selatan itu, selain 2 incumbent yang Bung Arif sebutkan tadi, juga ada dari DPD RI senator yang pindah kamar ke legislatif, yaitu Bung Alirman Sori, also namanya. Kemudian ada wakil bupati sekarang yang flyernya mengundurkan diri, sudah tayang di banyak medsos. Lalu Bang apa namanya, Pak wakil bupati ya, Rudi Hardiansah. Lalu ada putri dari bupati sendiri, DPR RI juga kan? Iya, DPR RI juga. Yang kebetulan Pak Bupati adalah ketua DPD PDI Perjuangan Pesisir Selatan. Iya. Lalu mungkin ada tambahan yang lain, siapa saja? Ada Nofridol, pengacara yang coba maju. Ada juga pemain pemula beberapa kayak Yudi yang berangin tapi punya potensi mengacaukan. Dedi? Ada PKN Dedi Ramanto Putra, yang mantan ketua DPR Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi memang dilihat dari jumlah bacalek yang ada, ini akan sangat menarik di pesisir selatan. Perang sabil itu ada di pesisir selatan. Iya. Siapa yang pegang pesisir selatan, yang mendapatkan suara terbanyak di pesisir selatan, maka saya yakin akan melenggang ke Senayan DPR RI pada 2024 besok ini. Tapi dari hal itu, apakah ini tidak akan kecolongan pesel? Karena perebutan semakin ketat, lalu suaranya... Ada yang menarik karakter masyarakat pesisir selatan itu di Paga Nagari. Daripada orang lain, ancak orang awak. Nah, ini mungkin solid food di pesisir selatan itu. Paling tidak, kata mereka, namanya kita dapat. Orang matu, orang pasisir. Orang matu, orang kampung awak. Nah, solid food yang seperti itu, yang akan menguatkan bahwasanya faktor kecolongan, kata Om Tua tadi, memang agak sedikit minim. Karena irisan yang lihat dari Rizal Basir punya pemilih militan, Lisda dengan segala kemanisan sosialnya, Rudi yang lagi incumbent sebagai wakil bupati tentu punya jaringan. Anak bupati, Zara anak bupati itu namanya. Zara otomatis bupati tidak akan tinggal diam dan berpangku tangan. Pasti segala daya upaya akan dikerahkan. Nah, beberapa lain, Alirman Sori dengan masih berjalan dengan Pak Bilarnya untuk mensosialisasikan diri. Saya pikir memang perang itu betul-betul sabil di pesisir selatan. Perang sabil di pesisir selatan, ini ngeri ini. Saya meyakini Pesel itu adalah daerah yang tersolid dalam memilih siapapun pemilihannya itu, baik DPRD maupun DPR RI. Iya. Karena dia akan memilih orang Pesel sendiri. Orang di luar Pesel jangan coba-coba masuk Pesel, akan buang-buang energi aja. Camkan itu kalau menurut saya. Jadi menurut Pak Arim nggak tahu saya. Iya, benar itu. Yang pasti 4 atau 5 calon itu punya basis elektoral yang jelas. Benar sekali, benar sekali. Paling tidak dari jumlah kursi yang diperebutkan di Sumbar 1 itu, saya menggaransi secara personal dan pendapat pribadi saya, 2 kursi dari pesisir selatan itu terpertahankan minimal, dan tidak tertutup kemungkinan dari jumlah wajib pilih yang hadir akan menjadi 3 kursi putra pesisir selatan mengisi Senayan. Nah, ini gawat ini. Putra Padang gimana? Putra Solo gimana letaknya? Iya. Kalau udah 3 kursi 8 loh. Iya. 3 berarti 5. 5 Satu lagi itu sudah dikapling oleh Andre Rosade katanya. Nah, tinggal dari saya lihat memang keunggulan pesisir selatan itu karena mungkin kita terkunci daerahnya, kampanyenya bisa mengkungkung potensi suara yang ada di sana.
Nah, ini yang mungkin yang Ada satu lagi tuh Pak Arif, ya. orang PSL juga itu. Ibrahim Irwan Praitno, anak Bu Nevi. Ya, ini benar. punya darah PSL juga. Ya. Nah, ini yang ngeri ini Pak Arif. Saya nggak habis pikir ini. 350.000 suara yang akan diperebutkan oleh putra-putri terbaik PSL itu. Ini pemilihan Bang Arif, bukan pembagian. Ya. Nah, gimana caranya itu? Kalau kita peta berdasarkan wilayah pesisir selatan itu yang memanjang sejauh 260 km, bisa kita peta. Pertama sosiologinya, karakteristik masyarakatnya, dan terhadap pemilih. Rudi Ardiansyah otomatis di dapil 5 pesisir selatan, wilayah selatan. Bagaimanapun dengan kemampuan dia sekarang, kondisi dia sekarang, emosional dengan kampung halamannya, paling tidak jumlah suara di dapil 5 itu, ujung pesisir selatan itu, ada di angka 50.000. 90% saya meyakini dia dapat itu. Ditambah kabarnya ada bergaining posisi dengan Zulhas. Kenapa dia mau meninggalkan jabatan yang lagi enak untuk maju ke DPR RI. Dari Rizal Basir adalah tokoh utama pesisir selatan 20 tahun belakangan ini. Walaupun secara nyata pokir tidak kelihatan di pesisir selatan, tapi pemilih loyalisnya sudah teruji ya. Sudah teruji. Bupati pasti akan bekerja keras dengan infrastruktur yang dia untuk punya. Zahra tersayang. Untuk anak tercintanya. Nah, bagaimanapun ini karena itu juga janji terhadap PDI yang dia gawangi sekarang. Nah, Lisda Indrajoni dengan segala kelembutan manisnya, saya meyakini dengan paket-paket sosial yang dia bawa juga berdampak di dapil 3 di pesisir selatan itu, Kecamatan Lengayang dan Sutra. Itu potensi suara lebih kurang juga ada sekitar 60.000 suara. Jadi saya pikir memang Also tetap ya. Punya pemilih fanatik juga ya. Juga pemilih fanatik. Dan ini sekarang ini kabarnya menggarap dalam sisi milenial. Beberapa pertemuan di kafe-kafe sudah dilakukan dengan ASO, dengan ngejem bareng, dengan musik bareng dan segala macam. Nah, saya pikir memang menarik sebetulnya peta politik di pesisir selatan dengan peluang itu. Nah, ini yang mungkin akan menjadi warning bagi orang yang coba mengambil dan meraup suara. Nah, anak Pak Irwan Praitno, Ibrahim ya, nah, kebetulan Ibu Nevi itu putra Salido juga, saya pikir tapi emosional tidak terbangun, paling mungkin jaringan... Ya masih bisa di-grade itu. Ya, emosional bisa direkayasa sendiri. Emosional bisa dibangun, paling tentu adalah militansinya kader PKS tidak akan memberi suara kecuali kepada kader PKS. Oh iya. Nah, itu mungkin. Nah, kalau saya lihat dengan kader PKS yang ada juga cukup signifikan akan membantu. Cuma apakah suara itu akan diberikan ke besannya Pak Irwan Praitno, Pak Hermanto, atau ke anaknya? Nah, ini persoalan juga. Nah, ketimbang orang ini lepas sama sekali, bisa jadi masyarakat pesisir selatan sudah dikasihkan saja kepada putra yang sudah jelas dari pesisir selatan. Itu hebatnya pesisir selatan, guys. Saya tidak menyangka itu. Karena saya ikuti setiap pemilu, orang PSL itu pilih caleg PSL-nya sudah sangat tidak diragukan lagi. Bahkan ketika ada terjadi di DPD, saya ambil contoh, ada 2 kandidat dulu lepas karena pertarungan itu. Lalu kembali satu kandidat muncul, also kembali menjadi anggota DPD RI. Dan itu tidak DPD RI di bawah 5 atau 6 ya, tapi itu di posisi ketiga. Ketiga posisi also itu. Dan kini also menuju ke DPR RI. Pindah kamar. Nah, ini tes case yang luar biasa bagi Ali Mansuri. Nah, ini Bung Arif ini saya yakini harus didekati oleh seluruh caleg untuk meminta masukan karena dia mempunyai mapping terhadap PSL itu. Karena saya lihat caleg-caleg DPR RI yang putra-putri PSL itu adalah bohir semua, Bung. Punya borju semua, punya kapital semua. Iya, benar. Ada Pak Rizal Basir, ada Bu Lisda, ada Also, ada wakil bupati, ada anak bupati. Ini akan menggairahkan. Peran media kira-kira seperti apa itu? Mengerus itu? Harus bermain dengan media dan media sosial. Harus ada kontennya yang terukur dan teruji. Jangan beli akun bodong gitu. Berdemokrasi di dunia digital. Dan kemampuannya sekarang apa yang menjadi treatment Pak Arif dengan posisi persaingan yang seperti perang sabil itu? Saya mengkhawatirkan kalau sekiranya ini tidak ada pemahaman
Karena pemilu legislatif itu adalah bentuk penilaian, bentuk hukuman, bentuk evaluasi terhadap yang sudah, dan peluang bagi yang akan main. Karena di sanalah ranah hukumnya masyarakat untuk menilai sejauh mana apa yang sudah dilakukan, dan ranahnya juga masyarakat untuk mendorong siapa yang akan jadi. Nah, di sanalah kalau mau memberi sanksi kepada para politikus di ranah legislatif lah, pemilu inilah. Nah, kalau saya melihat ini akan tercabik-cabik dan akan lepas, bisa jadi peluang itu besar ketika isu ini dimainkan oleh para pendulang suara dari luar. Seperti contoh, off the record-nya, misalnya apa yang sudah dibuat oleh yang ada di incumbent. Ketiga-tiganya memang secara infrastruktur, secara kinerja belum bermaksimal untuk pesisir selatan. Pak Rizal Bashir yang bupati 2 kali dan jadi anggota DPR RI 2 kali, kontribusi nyatanya terhadap pembangunan di pesisir selatan waktu beliau jadi bupati. Ketika DPR RI tidak dilihat, baru bentuknya adalah bantuan langsung dan segala macam. Tapi dari infrastruktur tidak lihat. Ibu Lisda bisa jadi hanya juga dalam bentuk bantuan. Nah, kerja nyata sebagai anggota legislatif ini belum lihat. Also DPD tentu adalah harimau ompong, bergaum tapi tidak menggigit. Nah, ini enggak. Ini fungsi DPD. Ini fungsi DPD. Nah, apakah ini menjadi justifikasi bagi masyarakat untuk menilai kinerja mereka dan memberikan kepada pendatang baru? Nah, pendatang baru dalam hal sini, Rudi boleh jadi kiprahnya sebagai wakil bupati juga tidak menonjol. Zarah, anaknya bupati, adalah anak yang baru lepas pendidikan, hanya mengkontrol nama bapaknya. Dalam konteks elektabilitas, apakah mereka meyakini dia atau meyakini bapaknya? Tapi, iya biasanya kan ini persoalan. Pindah alih aja itu. Ini persoalan. Tukar lapi aja itu. Iya, tapi apakah nanti pemilih cerdas untuk melakukan itu yang jadi persoalan. Jadi saya menafsirkan kalau sekiranya pemetaan mereka para bakal caleg yang akan maju DPR RI salah peta lewat. Oh. Janji kursi yang 2 atau 3 tadi bisa jadi kebablasan. Karena di internal mereka sendiri ada pertarungan yang luar biasa. Kita tidak melihat secara personal, tapi melihat juga kolektif partai. DB di Demokrat ada lawan. Ada. Nah, di Sumbar 1 DB punya lawan dari Imelda Sari. Lisda Indrajoni di Nasdem jelas banyak lawan sekali. Luar biasa lawannya. Nah, Fauzi Bahar, Sadik Pasadiku. Nah, ini mungkin ini menjadi treatment kita. Alir Mansuri pendatang baru di P3. Ya. Rudi di PAN jelas punya lawan yang ratu suara itu. Attari. Ya, belum lagi ada anaknya Pak Asli Kaidir. Ya. Pak Asli Kaidir kemarin sudah datang ke pesisir selatan untuk mendirect persoalan bencana dan segala macam. Kebetulan saya hadir. Nah, ini persoalan. Kalau di perolehan suara mereka tidak termapping dengan baik seperti sampaikan Om tadi, peluang 2-3 kursi analisa saya akan lepas karena pertarungan internal mereka. Ya. Tapi kalau ini termapping dengan baik, mereka menjadi suara pendulang suara terbanyak di internal partai mereka. Kita jaminkan. Pada kapasitasnya masyarakat berharap tentu adalah putra pesisir selatan, kami dari pesisir selatan. Karena indak bana tabao kue itu dinyo namo kami dapat. Ya, sejauh dari pemilu ke pemilu Bung Arif lihat. Ya, apa sih kontribusi putra PSL di Senayan? Kita melihat memang belum maksimal. Ada teman saya Pak Adrian Tuswandi ikut seleksi Komisi Informasi di pusat. Ya. Sebetulnya kan dari Rizal Bashir di sana. Ya. Tidak terbantu juga walaupun sudah saya suntik. Pedis ya. Pedis. Itu salah satu contoh sederhana. Jadi memang banyak, tapi ini mungkin ditutup diam-diam oleh masyarakat asal itu tadi. Asal orang pasien. Asal orang kampung awak. Asal apa? Di situ mungkin egaliternya dan solidnya. Itu tidak terjadi di daerah lain. Ya. Kecenderungan elektabilitas orang kampung dipilih oleh orang kampung sendiri. Solid foodnya itu ada di pesisir selatan. Ya. Saya orang pesisir juga, tapi Padang Priaman dan Priaman. Ya. Untuk ke solid foodan tadi itu saya angkat topi ke pesisir selatan. Salah satu seperti itu. Tapi kalaulah 350.000 itu dimaksimalkan, memang memungkinkan mendapatkan 3 kursi anak orang PSL itu. Kita lihat Andre Rosiade di angka 120.000 kemarin itu. Ya.
Lisda itu duduk di angka 37.000. Dari Rizal Basir kalau tidak salah saya di bawah 60.000. Ya. Ya. Nah, artinya perolehan suara senilai masing-masing mereka di angka 50.000 punya potensi untuk duduk. 50.000. Nah, dari jumlah wajib pilih pesisir selatan 350.000 dengan partisipasi kita anggap 70% yang datang ke TPS, artinya ada di 250. Dibagi 4 saja mereka, kalau ini termapping dengan baik berdasarkan peta wilayah tadi, tidak mereka lakukan perang sabil di mana perang itu berdarah-darah, mereka merancang sawah lawe dengan amunisi yang besar. Ini yang saya takutkan, karena medan pertempuran mereka sangat luas, mereka punya energi besar dan ternyata lepas. Dapik saja nanti dia sedikit-sedikit akhirnya selesai. Nah, ini yang mungkin apa yang disampaikan tadi, memapping peta suara. Boleh kita kerucutkan. Bang Alir Mansori dengan Pak Rizal Basir itu adalah di wilayah yang sama ya. Wilayah sama di utaranya pesisir selatan. Kecamatan Bayang, Tarusan, Bayang Utara, 4 Jurai dan Batang Kapas. Lisda mungkin di tengah. Rudi di selatan. Nah, termasuk Zahra mungkin akan mencoba mengurus di setiap daerah-daerah karena tersebut. peran sang bapak ya. Sang bapak tadi. Nah, bagi pemain-pemain baru, mungkin ini yang menjadi peluang bagi mereka untuk mencuri. Kalau saya rasa dengan berkaca dengan pola kemarin, Pak Bu Lisda itu naik kan karena Pak Indra Joni bupati. Ya. Ada peluang Zahra dari PDI Perjuangan ini menjungkir balikan fakta ini. Bisa kalau pendekatannya hanya sebatas itu. Tapi ketika Lisda, walaupun dia istri seorang bupati, memang secara sosial dia berbuat, kita akui itu. Secara sosial dia berbuat, membawa bantuan, mengupgrade Mande menjadi destinasi wisata terpopuler dengan food dan segala macam itu. Itu kan calegnya, Ya. caleg DPR RI yang bersentuhan dengan pesisir selatan langsung. Ya. Kalau pemilih PSL sendiri, klasternya gimana? Pemilih pesisir selatan masih kalau secara cerdasnya masih di bawah rata-rata. Memang ada peluang pendekatan emosional saja, dikotomi orang kampung dan tidak itu satu. Transaksional pasti. Nah, ini yang mungkin akan coba dimanfaatkan oleh orang luar. Transaksional pasti mungkin dengan segala macam. Nah, tapi menilai, mengevaluasi dan melihat cara kerja dari caleg, pemilih tidak sejauh itu. Dia melihat, oh kok orang kampung lah, itu paling banyak. Dan terakhir mungkin bisa yang dikerus oleh pendatang lain adalah dengan transaksional tadi. Kalau untuk janji sudah tidak termakan lagi, untuk program dan segala macam jangan bercerita lah. Itu tidak peduli mereka. Kalau feeling Bung Arief terkait dengan berapa putra terbaik PSL itu di caleg DPR RI 2024 nanti itu, siapa sih yang punya kan elektoral yang besar gitu di antara berapa orang tadi itu? Iya. Feeling ini. Feeling. Kalau secara personal DB pasti tidak sebanyak itu, pasti turun. Tapi duduk. Kemungkinan. Sampai ke Senayan. Sampai ke Senayan. Alir saya pikir tidak akan, kalau di internal mereka tidak ada lawan, saya tidak melihat P3 siapa saja lawannya. Kalau Alir bisa peluang. Lisda saya pikir sudah tidak lagi. Sudah tidak? Ya, Lisda tidak kalah lagi. sama caleg DPR RI dari daerah lain. Kalau dilihat potensi suara dengan suaminya saja menjadi bupati hanya 37.000. Itulah masuk seluruh Sumbar itu. Iya. Sumbar satu. Sumbar satu. Kalau di PSL aja nggak salah saya 29.000. 29.000 dengan suaminya sebagai bupati, apalagi sekarang tidak, tentu akan turun. Nah, sementara di Nasdem itu ada penggila-penggila yang ada Putgeter ngeri ya. Sadik Pak Sadiku. Luar biasa ketua Nasdem itu menempatkan orang. Iya. Ya, ketua Nasdem itu Parliamran namanya itu. Oh ya. Luar biasa, kabarnya ada target 2 digit kabarnya. Ya. Ya, luar biasa itu di sana. Kalau Zahra gimana? Nah, ini tidak melihat. Bisakah mengalahkan suara Alek atau Pak Rizal misalnya? Saya pikir tidak. Tidak ya? Tidak. Saya pikir tidak. Ini secara emosional dengan pengaruh birokrasi tidak akan maksimal, karena jujur ini kan sebentuk hanya, ini biar pahit didengar tapi saya sampaikan, bentuk rasa terima kasihnya Bupati terhadap PDI Perjuangan mengalokirkan adik dan anaknya untuk menjadi caleg baik provinsi maupun. Tapi ketika
heroiknya masa melindungi bupatinya dulu kan itu sudah. Momen itu sudah lewat. Oh, sudah lewat ya. Romantikanya bangsa ini kan sesaat. Dulu dia merasa dizalimi dan segala macam. Sekarang sudah mengevaluasi kerjanya. Dulu oke, romantismenya dibaca. Saya terzalim, saya tidak apa-apa, saya tidak berbuat di penjara dan segala macam. Ketika diberi kesempatan tidak berbuat, nah ini yang jadi persoalan. Menjadi evaluasi. Walaupun masyarakat pantai, orang Pasie itu kare dalam berbicara, berpikir cepat karena yang dihadapi adalah Lawi Sati Rantau Batuah. Oh, iya. Ketika mereka mendapat bagan puke itu tidak sesuai, evaluasi mereka akan berkata lain. Karakteristik orang pantai itu petarung, bukan pejuang. Petarung itu di mana tumbuh di situnya siang. Beda dengan orang Darek. Dia buka tanah pelan-pelan, dia tanami, dia tunggu, dia petik, dia panen. Pejuang. Orang pantai tidak. Dia bertarung. Hari itu, hari itu. Hari itu selesai hari itu. Karena dia ambil, dapat, habis. Itulah karakter orang pantai. Kita sama orang pasti. Pariaman juga seperti itu. Tiku dan segala macam. Bagi Ngopi Toat, dari Menza ini kita melihat ini topik perdana ini. Membedah pileg DPR RI di Masing-masing pemilu kabupaten. 2024 dan itu khusus menyoroti satu kabupaten. Ya. Bisa nanti pada episode berikutnya Ya, menarik itu. kita akan menggarap lagi dapil mana gitu. Yang jelas Bung Haji Arif sudah memaparkan tadi dan juga sudah mengeluarkan insting analisanya terkait dengan keterpilihan berapa tokoh yang maju menjadi caleg DPR RI dari berasal dari pesisir selatan. Yang terakhir yang ingin saya gali itu Pak Haji Arif Yumardi biasanya. Haji Waka saya panggil biasanya. Dia wakil ketua Komisi Informasi yang periodenya sudah diperpanjang. Ketika pemilu legislatif itu dengan perang sabil itu, tapi tidak akan sampai perang berdarah ya. Saya pikir sekarang PC War sudah jalan. Ada yang berbicara masih Picayo Nalamo itu mungkin pendatang baru. Ada yang di antara dua itu sudah janji mensupport saya ternyata tetap maju. Ada juga. Nah, PC War. Tapi egaliternya orang Minang. Egaliternya orang Minang, egaliternya orang Pasie, walaupun cari yang keluar, mulut yang keluar, karenya adalah kare karak. Ketika dikasih air dia pasti lunak sekali. Mungkin posisi-posisi tawar itu akan dimainkan oleh para pendukung dia. Nah ini mungkin. Karena ini akan sinergi juga dengan peta di masing internal partai. Jadi kalaupun berdarah-darah betul mungkin tidak. Tapi energi pasti habis di pesisir selatan. Bagi yang mau main ke pesisir selatan yang bukan pesisir selatan untuk mendulang suara, berhati-hati saja. Apa betul sudah dipagar api itu kabupaten bagi caleg non pesel? Mungkin catatan data bisa dilihat. Oh. Kalaupun datang dari luar seperti Alek yang kemarin itu di awal 2014 luar biasa, 2019 ketika apa mana muncul? Tidak ada. Itu pun sudah di ini. Siapa tahu dari pemain lain juga saya tidak lihat seperti itu. Karena memang untuk DPR RI itu yang menarik adalah tidak lagi melihat kapasitas, tidak melihat lagi kemampuan, tidak melihat lagi track record dan segala macam. Ini orang awak, biarlah. Beda di tingkat kabupaten dan provinsi, ini agak alot. Ada evaluasi. Ini orang pasisir. Ini orang pasisir. Kamangawang. Kamanga. Itulah yang terjadi realitanya. View semua, Ngopi Toat semua. Karena kita meyakini tidak semua pemilih itu yang akan cerdas menganalisa sebelum pilihannya. Tapi dia lebih tagak kampung pagar kampung. Untuk DPR. Karena Untuk dikotomi DPR. itu pasti. Ya. Pasti dikotomi itu pasti. Jadi pendekatan kaum, pendekatan kampung, pendekatan sesuku, pendekatan dunsana itu pasti. Itu pasti untuk di Sumatera Barat. Nah, apalagi pesisir selatan. Karena kita berangkat dari daerah terisolir, kita berangkat dari daerah terbelakang, ada orang menjadi tokoh di tingkat nasional itu, nantilah dia membawa apa-apa, tapi itu menjadi suatu kebanggaan. Kebanggaan bagi putra, Ya. bagi orang pesel ketika ada putranya Ya. mengaung Ya. di pentas politik Ya. nasional. Sebelum kita tutup, sedikit
closing statement dari Bung Haji Arif terkait dengan pileg DPR RI yang kabarnya perang sabil itu ada di Pesel. Ya, bagi para bacalek yang ada di pesisir selatan, saya berharap ini adalah sebuah evaluasi dari masyarakat, ini sebuah penilaian, ini adalah sebuah justifikasi juga bisa jadi terhadap para yang sudah incumbent, dan bagi yang mencoba penasibannya di pileg ini, selamat berjuang. Kami selaku masyarakat mungkin berharap mappinglah daerah itu dengan sebaiknya, bagilah daerah itu dengan sebaiknya, biar tidak berbiaya tinggi, biar tidak high cost. Pembagian suara akan berdampak kepada perolehan kursi yang ada di DPR RI dari pesisir selatan. Mudah-mudahan ini bisa mereka atur bersama, akan tidak berbiaya tinggi dan memperoleh hasil yang maksimal. Mantap Haji Arif. Ngopi Toat, kita tutup hari ini tanpa closing statement host. Lai Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sukses. warahmatullahi wabarakatuh.